Karena terlalu kaya, cewek ini gabut banget. Dia itu pengen beli tas murah yang terbuat dari tempat es orang-orang biasa. Jadi di sini tasnya dia hias-hias supaya dia itu benar-benar keren banget. Bahkan kalau lagi shopping, dia itu malah pakai tas tersebut yang pulang-pulang dia itu malah pingsan karena keberatan. Tapi dia suka banget tas kayak gini karena dia bisa simpen es di dalamnya. Yang mana dia bisa membuat hati cadangannya dia fresh terus di dalam tas isi esnya dia. Itu semua karena dia terlalu kaya, dia jadi punya hati cadangan deh. Wanita ini rela tenggelam sambil tangannya ke atas supaya bayi yang dia pegang tetap selamat dan hidup. Jadi wanita ini adalah seorang ratu, di mana dia mengangkat anak ini sebagai raja baru karena ayahnya itu benar-benar baik banget. Tapi sayangnya ayahnya juga punya saingan yang jahat banget dan pingin menurunkan tata dari ayahnya. Saat ayahnya meninggal, ratu ini ingin membuat anak ini menjadi penerus ayahnya. Tapi banyak banget prajurit yang tidak suka dan akhirnya ingin menghabisi ratu ini dan anaknya. Akhirnya ratu ini kabur dan bahkan dia rela tenggelam di sungai supaya anak ini tetap selamat. Sampai pagi dia itu berusaha untuk menahan tangannya untuk supaya anak ini bisa bernafas. Sampai akhirnya warga biasa yang melihat hal itu langsung menolong bayi ini supaya menjadi raja mereka berikutnya. Sedangkan si ratu nggak bisa diselamatkan. Dokter ini bohongin ibu hamil bilang kalau anaknya baru aja meninggal. Ternyata yang sebenarnya, jadi saat ibu hamil itu udah bersedih banget, ternyata dokter ini sebenarnya menginginkan anak dari ibu hamil ini. Sampai tiba-tiba saat dia bertemu sama dokternya lagi, dia bingung banget kok dokternya tiba-tiba punya anak. Katanya dokternya sih dokternya adopsi, tapi anaknya mirip banget sama dia. Dia jadi curiga kalau itu adalah anak dari dirinya. Tapi tetap aja dia yang disalahin karena polisi tahunya kalau ini adalah anak dari dokternya. Tapi ibu itu yakin kalau itu adalah anak dari dirinya, sebenarnya anaknya tuh nggak meninggal. Akhirnya dengan beberapa bantuan dari tetangganya yang curiga akan kehadiran dari bayi ini akhirnya dilakukan tes DNA. Dan ternyata membuktikan kalau benar dong ini adalah bayinya dia. Dan dokternya langsung dimasukkan penjara karena mengambil bayi orang lain. Bocil ini drama banget, dia bilang dia itu adalah anak pungut karena dia terlahir dengan gelas di punggungnya. Dia bilang ke ibunya, "Ibu, sekarang ibu jujur, sebenarnya aku itu anak siapa? Kenapa ada gelas di punggungku?" Di sini dua-duanya tuh drama dan nangis sampai ibunya bilang, "Aku bakal kasih tahu kamu semua rahasianya. Kamu itu bukan anak pungut, kamu lihat di dalam pala dari ibunya, ternyata ada botol minuman cola." Ibunya pengen membuktikan kalau selama ini anaknya itu bukan anak pungut karena ibunya juga ada botol di palanya. Ternyata iklan random ini adalah iklan cola guys. Jadi ibunya botol, anaknya ya gelas. Setiap anak ini buka kulkas dikit aja, semua makanan yang ada di dalamnya itu tumpah sampai menenggelamkan keluarganya sendiri. Di sini anaknya itu selalu ngapain aja super berantakan, padahal dia itu nggak sengaja. Kayak kalau misalkan dia nuang semur aja, itu tuh bisa jadi tumpah-tumpah dan bahkan kena ke seluruh keluarganya. Di situ keluarganya udah biasa banget kalau misalkan anak ini sering ngeberantakin barang. Sampai keluarganya cuma bisa bengong doang. Tapi ternyata keluarga ini memang sengaja bikin rumahnya itu selalu berantakan dan mereka itu malah seneng banget. Karena setiap rumahnya berantakan mereka jadi bisa bersih-bersih. Dan hobi dari keluarga ini yaitu bersih-bersih dong. Cewek ini sengaja pasang foto keluarga di depan rumah cowok ini, bahkan dia juga bikin tenda. Itu ngebuat cowok ini marah banget dan membakar tenda dari cewek tersebut. Ternyata cewek itu benci banget sama si cowok karena si cowok itu telah menabrak mobil dari anaknya dan membuat anaknya itu koma. Tapi si cowok nggak ngaku sama sekali dan bilang itu bukan mobil dia waktu itu lagi dipinjam orang. Saat dia dibantu sama nenek-nenek yang membantu dia, tiba-tiba dia baru sadar kalau nenek tersebut sebenarnya adalah ibu dari cowok tersebut. Si ibu selama ini selalu membela anaknya dan pikir anaknya itu tidak bersalah. Tapi akhirnya dia mengerti kalau anaknya itu memang yang menabrak mobil tersebut dan tidak bertanggung jawab. Akhirnya ibunya sendiri yang memasuki anaknya ke penjara. Dan anak dari cewek ini yang koma tiba-tiba terbangun. Bahkan bangun-bangun dia jadi punya nenek baru. Saat pesawat terbang, pramugari ini kasih minum ke pilot, tapi tiba-tiba pilotnya malah pingsan. Di sini pramugarinya panik banget karena nggak ada kapten yang nerbangin pesawat tersebut. Satu pesawat pun udah panik banget, tapi akhirnya pramugarinya malah yang ikut menerbangkan pesawat tersebut. Awalnya kokpitnya udah takut banget, tapi ternyata semuanya itu bermula dari pramugarinya itu sebenarnya dulu seorang pilot.
Tapi waktu lagi menjalani karirnya, dia itu putus sama pacar yang posesif. Sehingga pacarnya itu malah nyiremin mukanya dengan air keras, sehingga makanya mukanya rusak dan matanya rusak sehingga dia udah nggak bisa jadi pilot lagi. Namun karena kejadian ini, dia satu-satunya yang bisa nerbangin pesawat. Tadinya udah nggak dibolehin sama orang-orang yang ada di daratan. Tapi dia memaksa untuk menyelamatkan semua orang yang di pesawat. Akhirnya dia membantu menerbangi dan menjadi kapten pesawat ini. Untungnya walaupun penglihatan dia sekarang udah terbatas, dia tetap bisa mendaratkan pesawat dan menyelamatkan semua orang di pesawat ini tanpa ada satupun yang terluka. Dari bocil, anak ini pura-pura suka kalau dapat boneka Barbie sama suaminya. Soalnya orang tuanya selalu kasih dia boneka Barbie selalu sama pasangannya, yaitu cowok. Karena orang tuanya pingin banget dia itu cepet-cepet punya pacar sewaktu dia besar. Dan pas dia udah dewasa, dia itu kenalin pacarnya ke keluarganya. Ternyata keluarganya juga suka banget. Tapi ternyata semua itu adalah rencana dari cewek ini aja. Jadi cewek ini bayar cowok untuk pura-pura jadi pacarnya. Karena selama ini dia itu pura-pura menyukai cowok karena dia tahu orang tuanya akan bahagia. Padahal yang sebenarnya dia suka adalah Barbie, menikah dengan Barbie juga. Semua polisi panik karena bocil ini mainin pistol pingin nembak ibunya sendiri. Bocil ini kira kalau ini itu cuma mainan doang. Tapi ternyata yang kasih pistol ini adalah penjahat yang sengaja kasih pistol ini supaya bocil ini nembak-nembakin orang. Sayangnya pas polisi ini menekan bocil ini jadi panik dan akhirnya dia malah menembak ibunya. Di sini polisinya sendiri merasa bersalah banget. Padahal kepala polisinya bilang kamu gak harus merasa bersalah. Karena bisa jadi hal lebih parah si bocil itu menembak dirinya sendiri. Padahal polisi ini udah bisa menyelamatkan ibunya juga. Tapi seringkali polisi itu merasa tidak cukup karena seharusnya mereka nggak bisa membiarkan ada yang terluka. Bocil ini sesak napas dan badannya nggak bisa digerakin sama sekali, tapi polisi malah kira dia itu bohong. Jadi ada seorang ibu yang panik banget telepon tim medis dari polisi yang untuk ngecek anaknya. Kenapa anaknya tiba-tiba nggak bisa bernapas dan nggak bisa gerakin badannya. Polisi cowok ini udah curiga kalau anaknya itu bohong doang supaya bisa bolos sekolah. Tapi polisi yang cewek ini yakin kalau ada sesuatu yang aneh. Terus polisi yang cewek tahu kalau misalkan ibu ini baru aja berpergian ke Australia, dimana di tempat tertentu bisa aja ada binatang-binatang yang menghinggap ke anak tersebut. Bener aja dong, pas dilihat di rambut dari anak itu, ternyata ada kutu, dan kutu ini bukan sembarang kutu. Kutu ini bisa menyebabkan anak ini benar-benar lumpuh. Makanya ketika kutunya dicabut, anak ini pun udah mereda sakitnya. Untungnya polisi cewek ini percaya sama anak ini. Kalau semua orang gak percaya sama bocil ini bisa meninggal. Saat pesawat terbang, pramugari ini kasih minum ke pilot, tapi tiba-tiba pilotnya malah pingsan. Di sini pramugarinya panik banget karena nggak ada kapten yang nerbangin pesawat tersebut. Satu pesawat pun udah panik banget, tapi akhirnya pramugarinya malah yang ikut menerbangkan pesawat tersebut. Awalnya kokpitnya udah takut banget, tapi ternyata semuanya itu bermula dari pramugarinya itu sebenarnya dulu seorang pilot. Tapi waktu lagi menjalani karirnya, dia itu putus sama pacar yang posesif. Sehingga pacarnya itu malah nyiremin mukanya dengan air keras, sehingga makanya mukanya rusak dan matanya rusak sehingga dia udah nggak bisa jadi pilot lagi. Namun karena kejadian ini, dia satu-satunya yang bisa nerbangin pesawat. Tadinya udah nggak dibolehin sama orang-orang yang ada di daratan. Tapi dia memaksa untuk menyelamatkan semua orang yang di pesawat. Akhirnya dia membantu menerbangi dan menjadi kapten pesawat ini. Untungnya walaupun penglihatan dia sekarang udah terbatas, dia tetap bisa mendaratkan pesawat dan menyelamatkan semua orang di pesawat ini tanpa ada satupun yang terluka.